Halo Pak Ade, selamat sore Pak Ade. Sore Bu. Apa kabar Pak Ade? Baik Bu. Ibu apa kabar? Kabar baik juga. Sudah makan Pak? Udah Bu, sudah selesai jam istirahat. Iya, Ibu sudah? sudah juga Pak. Ini. Oke Pak, seperti pembicaraan kita sebelumnya bahwa hari ini kita sudah menjadwalkan untuk melaksanakan sesi coaching ya, maka kita akan melaksanakannya di jam ini gitu Pak Ade. Iya, baik Bu. Gimana Pak kesibukan selama beberapa hari ini? Tampaknya Bapak sibuk atau lumayan sibuk atau agak sibuk, Pak? Lumayan sibuk Bu. Oh, Ya, karena kegiatan di kampus juga lumayan banyak kan Bu. Ada PKM, oh ada iya, PKL juga sebelumnya Bu. iya, iya, iya. Cukup padat ya Pak Ade. Cukup padat Bu. Jadi Pak, untuk sesi coaching ini kita laksanakan di jam ini sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang sudah kita laksanakan. Perlu Pak Ade ketahui bahwa sesi ini bersifat rahasia ya Pak. Jadi ini hanya di antara saya dan Bapak saja dan tidak akan disebarkan ke pihak lain, ke pihak luar gitu Pak Ade. Baik Bu. Eh, Selanjutnya saya ingin tahu nih dari sisi Pak Ade, kira-kira apa sih Pak Ade agenda yang ingin Bapak bahas dalam sesi coaching kali ini? Oke, yang ingin saya bahas itu sebenarnya terkait dengan pertanyaan Ibu tadi juga. Jadi kesibukan apa belakangan ini? Jadi belakangan itu memang kebetulan pekerjaan tuh lumayan banyak, Bu. Mm. Jadi saya sempat juga keteteran. Sebenarnya keteteran itu juga karena diri sendiri sih, Bu, yang saya lihat. Jadi ada beberapa hal yang saya tunda-tunda untuk dikerjakan. Besok aja, besok aja. Ternyata besok juga ada kerjaan lain lagi yang datang baru numpuk. Jadi kalau pertanyaannya mau bahas apa sih, saya sebenarnya mau bahas itu, mending Bu. Jadi biar kita bisa dapat solusinya. Karena sebelum itu jadi numpuk lebih banyak, itu Mm-mm. sebaiknya dibahas dan dicarikan solusinya gitu sih Bu kalau menurut saya. Apa itu ya? Lebih tepatnya kepada time management, self management atau bagaimana Pak? Iya Bu, jadi kayak um, manajemen waktu, habis itu juga manajemen diri, lebih ke disiplin diri sih Bu. Jadi masuknya kan lebih ke kedisiplinan diri untuk mengatur itu semua gitu Bu. Hmm, jadi lebih mengenai manajemen diri Pak ya, mengenai disiplin Pak ya, mengenai kedisiplinan diri. Setelah Bapak Iya Bu. review semuanya. Oke. Kemudian mengenai disiplin diri tersebut, fokus pembahasan apa yang lebih Bapak inginkan pada momen disiplin diri ini? Disiplin diri itu kan pasti banyak sekali Pak Ade. Yang ingin Bapak fokuskan disiplin dirinya itu dalam momen apa ini atau konteks apa? Dalam konteks uh, mencatat dan mengerjakan pekerjaan Bu. Kalau saya sih konteksnya lebih ke situ. Maksudnya itu kadang kan kita pekerjaan itu masuk dari siapa saja gitu Bu. Jadi kayak Hmm. masuk. Cuman kan kadang dari saya sendiri juga karena kurang disiplin, jadi um, tidak saya runut pekerjaan itu, tidak saya masukkan dalam satu tempat gitulah istilahnya Bu. Jadi yang mana saya centang udah selesai itu selama ini nggak kayak gitu Bu. Jadi ya udah saya terima aja kerjaan itu, habis itu oh ini kayaknya bisa belakangan, oh ini kayaknya duluan, tapi ternyata pada saat yang duluan ini sudah selesai saya lupa ada kerjaan lagi yang di belakangan Bu, gitu Bu. To be continue gitu aja terus Pak ya. Iya gitu aja terus Bu. Datang yang lain lagi gitu, cuman saya belum terstruktur untuk bagian itu Bu gitu. Jadi itu fokus dari Pak Ade ya. Oke. Ya. Kemudian mengenai disiplin diri dan time management. Menurut Bapak, kenapa sih Pak tujuan untuk disiplin diri dan time management itu penting buat Bapak? Maaf Pak.
Ya. Oke, baik. Gini juga Bu, karena kan ya semenjak berkeluarga gitu, saya juga baru berkeluarga juga Bu. Itu kan di luar ada pekerjaan gitu dan ada keluarga juga di rumah yang harus ya menuntut untuk dipedulikan juga Bu. Kan, Gitu. Kalau ya. sebelumnya pekerjaan sebelumnya itu saya kadang kayak udah sampai malam gitu saya kerjain, hari Minggu juga kerjain karena memang nggak ada kerjaan lain, ya udah saya kerjain aja, nggak ada tanggung jawab lainnya gitu. Jadi kadang ada kerjaan tuh tunggu mood dulu, di situ biar kerjaannya hasilnya bagus, saya kumpulin bahan dulu gitu. Jadi selesainya lama. Kalau dulu mungkin bisa Bu kayak gitu. Sekarang ternyata sampai di rumah tuh udah sama sekali nggak bisa ngambil itu gitu. Jadi time management itu benar-benar biar ya 8 jam kerja kurang lebih itu bisa dioptimalkan. Mm-mm. Jadi ada kerjaan yang bisa cepat diselesaikan, dikerjakan dulu sambil juga menyelesaikan kerjaan-kerjaan lainnya di luar dari yang tuntutan yang tugas-tugas yang secara kontinu gitu Bu. Karena kan ada juga yang harus mengajar di luar kepanitiaan yang lainnya atau tugas-tugas lainnya Bu. Ya. Itu jadi harus bisa manage lebih baik lagi gitu sih kalau menurut saya. Dalam ruang lingkup Tridharma perguruan tinggi lah gitu ya, Pak Ade. Iya Bu, Mhm. Baik-baik. sebagai dosen. Kemudian, menurut Bapak dari sesi ini, apa ukuran Bapak apa ukuran kesuksesan dari sesi ini menurut Bapak? Jadi menurut Bapak sesi ini dinilai sudah sukses jika apa? Apa ukurannya, indikatornya, Pak? Sesi coaching kita ini Bu ya. Hmm. Indikatornya adalah ini kan sesi coaching itu lebih kayak ke brainstorming saya dan ibu nih. Jadi permasalahan di saya tuh kayak saya bisa keluarin, terus kadang kita kan jadi sebelumnya tuh mungkin kalau sendiri nggak kepikiran tuh Bu. Oh ternyata ada solusi kayak gini ya gitu. Ternyata dengan mengeluarkan itu semua, membahas itu semua sama ibu, mungkin ada saran dari ibu juga atau saran dari yang saya juga mungkin baru kepikiran gitu. Oh iya ya bisa kayak gini. Jadi um, apa ya capaian dari sesi coaching ini lebih kayak saya bisa memahami oh gini untuk jadi lebih baik itu dengan cara begini itu bisa gitu Bu. Ya, oke. Itu telah ukur bahwa oke, sesi coaching ini sudah berjalan dengan sukses, terutama untuk Bapak, gitu ya. Kemudian apa definisi disiplin dan time management itu untuk Bapak secara personal atau tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi atau topik atau goal Bapak dalam sesi coaching ini? Definisi Oke. itu ya, Pak. Definisi Definisi tujuan yang dari ingin dicapai dari Bapak. Kenapa Bapak ingin sesi coaching ini dengan topik tersebut? Apa sebenarnya tujuan yang ingin Bapak capai? Oke. Berarti sebelum sampai ke tujuan, tentu kita melihat juga latar belakang, Bu. Mm-mm. Jadi sama yang seperti yang tadi disampaikan itu juga memang belakangan ini tuh sempat keteteran untuk mengoptimalkan di dalam hal ini pekerjaan ya terkait Tridharma perguruan tinggi itu. Jadi ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, termasuk juga pengajaran. Itu ada apa ya? Karena saya baru juga Bu kerja gitu, jadi kan sedang beradaptasi, kemudian sudah masuk yang cukup banyak. Jadi istilahnya mungkin kayak culture shock juga gitu, dan belum terbiasa untuk mengatur itu Bu. Jadi yang mana prioritas di awal yang harus dikerjakan di awal, yang mana bisa belakangan gitu. Jadi pekerjaan itu datangnya mungkin dalam waktu yang dengan runtutan waktu tertentu, tapi penyelesaiannya belum tentu sesuai dengan datangnya pekerjaan. Jadi kerjaan yang datang duluan belum tentu menuntut untuk selesai di awal. Bisa jadi dia itu bisa lebih di belakang lagi, sedangkan yang datang mendadak itu bisa dikerjakan lebih awal untuk diselesaikan lebih awal. Itu yang masih apa ya Bu? Selama ini itu masih keteteran di bagian itu gitu. Jadi sedangkan untuk tujuannya atau plannya dari saya ini kenapa membahas ini gitu tujuannya itu ya untuk menyelesaikan permasalahan itu Bu. Jadi biar tidak mengulang karena untuk saat ini kalau saya melihat keteterannya kan masih setengah-setengah nih.
Tapi kalau tidak segera dicarikan solusinya, itu numpuknya bisa Hmm, jauh lebih banyak lagi gitu, ya, dan mungkin dampaknya juga lebih besar lagi gitu, Bu. iya, baik, baik. Baik, Pak Ade. Kemudian saya ingin bertanya ini, jika ada skala 1 sampai dengan 10 ya Pak, nah di mana angka 1 itu artinya jauh dari sasaran yang diharapkan, kemudian angka 10 itu sudah mencapai sasaran yang diharapkan. Posisi Bapak sekarang ini ada di range berapa? 1 sampai 10 itu Pak? Hmm, Kalau pertanyaannya ada di range berapa, 1 sampai 10, jadi anggaplah kita anggap 5 itu tengah-tengah berarti, Bu, ya. 5 Pak? Kayak enggak ya, misalnya 5 tengah-tengah, Bu, Ya, gitu. betul. Jadi dari 5 itu kemudian saya sudah berusaha sih untuk bisa disiplin diri itu. Jadi kayak saya berusaha bangun lebih pagi, habis itu ada pencatatan pekerjaan juga, kadang saya catat di kalender juga, Bu, kan ada notifnya, kerjaan ini menuntut untuk diselesaikan gitu. Cuman memang kendalanya masih kayak saya belum mencatat itu, kadang-kadang saya malas juga. Jadi kalau saya ngasih nilai mungkin di 6 atau 7, ya 7 lah, Bu. Kalau saya ngasih nilai 7. Tapi 7 ya. masih jauh dari, ya kalau Ibu bilang 10 itu sudah mencapai target gitu. Ya, Jadi masih lumayan jauh juga, Bu. Baru 7 lah. 7 belum 10 ya. Targetnya 10 Belum. Pak Ade. Targetnya 10 kan, Bu. Baik, baik. Iya. Oke, kemudian yang Bapak sadari dari berarti kan itu ada gap Pak ya, ada kesenjangan di situ karena belum mencapai target. Hmm. Kemudian dari yang Bapak sadari, dari yang Bapak pahami saat ini di range 1 sampai 10, kesenjangan apa yang belum mencapai tujuan Bapak? Kan itu tadi Bapak bilang range-nya Bapak ada di angka 7 nih. Hmm. Ada beberapa hal yang belum mencapai tujuan yang Bapak harapkan. Apa itu kesenjangannya, Pak? Oke, berarti yang lagi 3 itu Hmm. sebenarnya lebih kayak ke, ya lagi 3 poin itu kan, Bu, untuk Ya, betul. mencapai tujuan 10 itu. Kalau saya sih ngelihat uh, permasalahannya klasik sih, Bu, lebih ke, iya, ya, karena malas saja, Bu, sebenarnya, karena tidak disiplin diri gitu. Jadi kurang disiplin diri itu yang poinnya lagi 3 itu. Maksudnya itu kayak gini, Bu. Jadi kayak kadang kita udah tahu kerjaan nih, kita udah ada sistemnya. Jadi kayak saya harus mencatat Mm-mm. pekerjaan ini syaratnya apa, tapi kadang tidak saya lakukan karena ada pekerjaan yang lainnya. Jadi kan itu juga nilai poin kurang disiplin diri. Di situ sih yang saya lihat Yang 3 Bapak poin sadari itu, ya. iya, ada di situ gitu. Jadi itu 3 poin yang permasalahan yang klasik, tapi tetap terus berulang, Bu. Oke, baik, 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 Pak Gitu, Ade. Bu. Kemudian berikutnya ya, dari beberapa kesenjangan yang Bapak sadari tersebut, apa saja ide atau pemikiran, kemungkinan atau peluang yang ada saat ini untuk mendukung Bapak untuk mencapai tujuan yang belum tercapai itu, Pak? Kira-kira menurut Bapak kemungkinan apa yang saat ini bisa Bapak lakukan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut? Oke. Kemungkinan yang ada sekarang itu, kalau dari pemikiran saya, kemungkinan yang ada lagi, misalnya dari lagi beberapa waktu ini, Bu, Mm, ke depannya. Ini kan ya. kebetulan pekerjaan ini datangnya barengan kemarin. Mm, Jadi seharusnya itu dalam waktu dekat sudah bisa saya selesaikan. Jadi sebelum sampai pada kerjaan-kerjaan lainnya yang baru gitu, jadi ya. masih ada waktu kosong. Di situ kemungkinannya saya bisa evaluasi yang kemarin. Jadi kayak di mana harusnya saya seperti apa, di mana bisa saya menghemat waktu, di mana Mm, bisa saya kayak mencatat dengan lebih baik, yang mana bisa dikerjakan duluan. Karena kan ini pekerjaan kurang lebih juga akan berulang lagi di periode ya, berikutnya, bentuknya kurang lebih sama, Bu. Jadi betul. kalau yang kemarin itu ada hasilnya
oh ini bisa dipersingkat, ini bisa dilakukan bersamaan, ini bisa dikerjakan dengan lebih belakangan gitu misalnya. Jadi di waktu gap inilah kemudian harapannya gitu bisa saya lakukan evaluasi untuk perbaikan itu Bu, gitu Bu. Oke, baik-baik Pak Ade. Nah, kemudian apa saja Pak Ade pro pro kontra atau dampak atau konsekuensi dari masing-masing peluang yang kira-kira akan Bapak lakukan itu? Apa saja pro kontra atau konsekuensi yang kira-kira akan Bapak hadapi nanti? Oke, pro kontra Bu ya. Mm-mm. Kalau pro-nya um, ya kalau dari sisi pro-nya itu sih kalau menurut saya ya waktunya itu ada, jadi kesempatan untuk evaluasi itu ada sebelum pekerjaan berikutnya datang. Jadi itu bisa mendukung saya untuk melakukan evaluasi karena memang itu masuk dalam rencana saya dan saya berharap kendala yang 3 poin tadi itu yang ketidakdisiplinan diri dan kemalasan itu tidak menghalangi saya untuk melakukan evaluasi itu. Jadi kontranya itu mungkin ya diri sendiri juga Bu. Atau juga dari faktor eksternal kontranya ya ternyata nggak ada gap waktu itu, tapi di situ diisi dengan pekerjaan yang lainnya. Jadi kesempatan untuk evaluasi dengan tenang itu ternyata mungkin tidak bisa tercapai gitu. Cuman itu sih Bu kalau di pro kontranya yang bisa saya bayangkan gitu Bu. Itu kira-kira pro kontra atau dampak dari konsekuensi dari masing-masing peluang tersebut ya. Kemudian menurut Bapak apa saja hambatan Pak atau ancaman yang mungkin saja terjadi dalam proses Bapak mencapai tujuan tadi? Oke. Hambatan atau Uh, ancaman yang kemungkinan akan berarti terjadi. hmm, jadi dalam mencapai nilai 10 itu Bu ya, dari yang 7 jadi nilai 10 Hmm. itu Hmm. hambatannya um, apa ya? Saya yang terbayang itu sebenarnya jawabannya sama gitu, tetap ke diri sendiri sih kalau hambatannya itu kan jadinya Bu. Jadi kayak di diri sendiri yang kadang mungkin kayak capek gitu. Habis itu ini besok aja, ini besok aja itu masih saya lihat sebagai hambatan yang utama. Karena kalau misalnya dibilang hambatan itu dari pekerjaan, dari eksternal atau bertambahnya lagi pekerjaan itu saya rasa sih hal yang uh, yang normal gitu dan memang harus terjadi gitu. Jadi hambatannya lebih kepada diri sendiri sih Bu. Karena nggak mungkin juga saya menghambat ntar lu ya saya nggak bisa ambil kerjaan ini itu kan untuk mempengaruhi eksternal itu nggak bisa juga Bu gitu jadi ya, yang hambatan yang saya lihat ya diri sendiri sih Bu itu jadi biar bisa kayak lebih ya lebih disiplin gitu jadi lebih karena atau mungkin juga hambatannya kendala-kendala dalam karena kan saya menggunakan pencatatan juga dengan sistem Hmm. tuh. Jadi kalau misalnya ada di sistem itu yang bermasalah, misalnya Google down atau kehilangan data, itu lumayan juga itu hambatan yang mempengaruhi goal saya untuk jadi lebih baik itu Bu. Gitu. Tapi Oh, yang utamanya memang masih ke diri sendiri Bu. ya, Gitu. ya. Baik, baik. Baik, Pak Dik. Kemudian dari beberapa peluang yang telah Bapak sebutkan tadi, apa solusi terbaik yang memungkinkan untuk dijalani pada situasi saat ini, Pak? Silakan, boleh Bapak pilih lagi kemungkinan-kemungkinan Oke, peluang yang ada. solusi terbaik itu yang saya rasa belum belum optimal sih ini, tapi yang saya rasa itu adalah yang paling pertama solusinya adalah bangun pagi Bu. Dengan iya Bu, dengan bangun lebih pagi, jadi ada kesempatan untuk merencanakan hari itu lebih banyak gitu. Jadi kayak bisa ya kalau kemarin-kemarin misalnya saya bangun siang langsung mandi langsung buru-buru sampai di kantor tuh baru berpikir apa aja ya harus dikerjain hari ini gitu. Jadi kayak kadang lupa gitu. Tapi kalau bangun lebih pagi jadinya oh ini yang harus saya siapin hari ini, oh ini aja gitu. Jadi yang kemarin malam mungkin saya kayak dah besok aja gitu. Besok pagi itu bisa saya checklist, oh ini. Jadi kira-kira hari ini apa aja, pekerjaan ini bisa masuk slot di waktu yang mana gitu sih Bu kalau misalnya
solusi terbaik sejauh ini dalam pikiran saya tuh itu Bu, bangun lebih pagi Bu. Bangun lebih pagi, Pak. Semangat, Pak. Ya Bu. Kemudian Solusi apa yang paling sederhana. ya apa yang membuat Pak Ade memilih solusi tersebut? Karena dari beberapa solusi mungkin itu yang paling visible ya bahasanya, yang paling memungkinkan untuk dilakukan Bu. Itu yang paling sederhana untuk dilakukan dan memungkinkan untuk dilakukan gitu. Jadi mungkin ada solusi-solusi yang lain gitu, tapi kayak ada prasyarat khusus yang diperlukan, misalnya gitu solusinya, oh harus buat ini time management, harus ada timetable-nya untuk gini, itu kan banyak. Sedangkan yang paling Ya, sederhana itu solusinya bangun pagi. Jadi dengan bangun pagi itu yang kayak tadi saya bilang Bu, bisa diatur per hari ini itu apa. ya. Semakin pagi bangun, semakin sedikit gangguan yang terjadi untuk merencanakan hari itu Bu. Itu sih Bu. Berarti bangun pagi, that's the simple way, Pak ya. Yang paling gampang Bu, yang paling memungkinkan untuk dilakukan, paling realistis lah. Ya, ya. Oke. Ya Bu. Kemudian seberapa yakin Pak Bapak itu eh, memilih solusi tadi, bahwa solusi itu akan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang Bapak harapkan? Seberapa yakin Bapak? Oke, kalau seberapa yakin itu sih, saya yakin Bu, solusinya itu akan menghasilkan apa ya, membuat saya mencapai tujuan yang saya inginkan. Solusinya itu saya yakin. Yang saya tidak yakin itu adalah saya bisa konsisten untuk bangun pagi Bu. Kalau di topik bangun paginya itu saya yakin akan bikin jadi lebih baik Bu. Oke, Yang oke. nggak yakin itu adalah saya bisa nggak bangun pagi tiap hari gitu Bu. Ya, baik-baik, Pak Adi. Kemudian, Pak, apa rencana aksi atau langkah-langkah yang akan Bapak lakukan dari solusi yang Bapak pilih tadi, beberapa solusi tadi, Oke, untuk jadi mencapai tujuan Bapak? yang pertama itu adalah pencatatan untuk pekerjaan Bu. Jadi saya bisa menentukan dengan mencatat, kemudian ada waktu bangun pagi tadi untuk mereview, saya bisa membuat skala prioritas. Jadi hari itu prioritasnya yang mana lebih utama, yang mana lebih gini. Jadi di saat per hari itu misalnya ada tambahan prioritas yang lainnya gitu. Jadi saya bisa masuk slotnya itu di mana, tapi prioritas yang lain itu tidak terganggu. Jadi idealnya itu seperti itu sih Bu, langkah yang bisa saya lakukan dari solusi-solusi yang ada tadi. Jadi skala prioritas Ibu kalau terkait ini. Jadi skala prioritas itu ditentukan, kemudian juga terkait dengan disiplin diri juga. Jadi saya harus disiplin menentukan skala prioritas itu tiap hari, mencatat juga kerjaannya dan menyelesaikan sesuai target yang sudah saya tentukan di awal hari gitu Bu. Kemudian strategi Bapak untuk menjalankannya seperti apa, Pak? Strategi saya untuk menjalankannya itu dengan mulai mencatat. Itu strategi yang paling utama, mulai mencatat Bu. Jadi nggak lagi tar lu kondisinya tidak optimal untuk mencatat sekarang gitu. Laptop mati, HP lambat, males buka gitu. Itu nggak bisa. Jadi um, catat di mana saja gitu. Apakah di aplikasi pesan yang paling mudah untuk terbuka, catat di sana. Kemudian nanti pada saat ada waktu baru dia direkap. Jadi setidaknya ada pencatatan dulu, walaupun itu tidak dalam kondisi yang optimal atau dalam kondisi yang dicatat dengan baik dan terstruktur gitu Bu. Paling nggak dicatat aja dulu, nanti untuk penyusunan biar terstrukturnya pada saat ada waktu senggang gitu Bu. Jadi Bapak membuat semacam to-do list lah dulu, Pak ya. Ya Bu. Jadi dibuat aja dulu, dicatat, nanti kemudian berikutnya baru penjabarannya, ini harus apa, ini apa gitu kalau menurut saya. Jadi setidaknya ada pengingat Bu. Karena kan kalau nggak dicatat pasti lupa gitu. Kalau orang tuh begitu tidur bangun tuh pasti lupa Bu. Kadang kita perlu waktu untuk refresh Loading, itu. Pak ya. Makanya Ya, loading. ya kan kayak ibu kan ngopi dulu pagi-pagi itu kan loading dulu Bu. Nyiapin. Jadi Ini kayak motor semua itu Pak ya, manasin oh dulu. saya kurang kopi nih, baru bisa loading gitu.
Gitu, Bu. Aduh. Baik Pak, kemudian berikutnya Pak Ade, bagaimana perencanaan waktu Bapak dari rencana aksi yang tadi sudah akan Bapak lakukan? Perencanaan waktunya ini sekarang Pak. Berarti kayak timetable-nya gimana Hmm, gitu, apa yang bisa saya lakukan. ya. Nah, kalau yang kayak tadi solusinya bangun pagi itu sudah saya lakukan dan harus terus saya lakukan. Hmm, Terus kalau untuk mencatat itu juga itu sudah saya lakukan, cuman belum optimal. Jadi lebih dioptimalkan lagi. hmm. Nggak menunggu kapan sih, sekarang harusnya udah bisa mulai itu. Terus kayak yang tadi untuk evaluasi itu Bu, yang saya bilang solusinya kekurangannya apa, yang kemarin kelemahannya pengerjaan itu sih dalam rencana waktu saya tuh setidaknya gitu di akhir bulan ini sudah bisa mulai dilakukan gitu sampai sebelum akhir tahun, karena sepertinya kan akhir tahun itu banyak pekerjaan yang menunggu itu untuk Ya. laporan, pertanggungjawaban dan lain-lain Bu. Gitu. Jadi sebelum itu datang gitu harus bersiap dan harus dievaluasi yang sebelumnya gitu Bu. Oke Pak Ade, itu mengenai perencanaan waktu. Kemudian apa Pak Ade ukuran sukses dari rencana aksi yang Bapak pilih tadi itu? Bapak udah sebutkan beberapa hal. Ukuran sukses dari rencana aksi itu apa? Hmm, ukuran sukses dari rencana aksi itu saya suksesnya itu adalah tidak lagi kelabaan Bu. Maksudnya itu iya kan pasti itu suksesnya. Nggak lagi kayak ini perlu gini, oh iya ini belum tak kerjaan. Nggak ada kayak gitu. Jadi udah Hmm, siap semua gitu. Kalaupun misalnya ada yang satu dua hal yang ternyata dituntut untuk selesai lebih awal daripada due date gitu, daripada tanggal, misalnya awalnya itu bilang oh ini selesai tanggal 10, terus ternyata karena satu dan lain hal selesai tanggal 5, ya masih bisa terkejar karena memang rencana aksi yang tadi kan ada skala prioritas, jadi kita tinggal masukkan slotnya, oh ini lebih prioritas sekarang gitu. Itu bisa seperti itu, untuk apa ya, kalau tercapainya seperti itu gitu Bu. baik-baik Pak. Itu dari aksi saya. Kemudian berikutnya Pak, tentunya dalam hal-hal yang akan Bapak lakukan tersebut, bagaimana Bapak mengantisipasi hambatan yang mungkin saja Pak terjadi dari rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Sekarang bagaimana cara Bapak mengatasi atau mengantisipasi hambatan yang kemungkinan akan terjadi? Diantisipasi dulu berarti Pak. Oke. Okay. Berarti dari rencana aksi itu ham, bentuk hambatannya apa, kemudian bagaimana kira-kira mengantisipasi itu. Hmm, Yang rencana aksi pertama itu bangun pagi. Misalnya bangun pagi itu kemudian diantisipasi dengan tidur lebih awal, Bu. Oke, tidur lebih awal. Ya kan? Jadi nggak usah ya dalam hari kerja setidaknya gitu. Jadi bisa istirahat lebih awal gitu. Jadi biar besoknya bisa bangun lebih pagi, Mm-mm. tidak merasa kurang waktu tidur gitu. Jadi pas bangun pagi itu udah langsung bangun. Jadi nggak kayak kemarin lebih malam deh tidur. Sekarang saya bolehlah menikmati lebih lama tidur lagi sedikit gitu. Jadi nggak ada kayak gitu. Itu antisipasinya. Terus antisipasi yang lainnya itu kayak misalnya yang tadi itu untuk pencatatan dan lain-lain, Mm-mm. itu bisa diantisipasi kalau misalnya terkendala dengan ngidupin laptop lama atau HP yang gini. Jadi bisa, kalau dalam bayangan saya itu bisa disediakan buku catatan kecil gitu. Harusnya saya bawa itu gitu. Jadi kalau HP-nya lama saya bisa catat di situ dulu, nanti kemudian baru dimasukkan ke to-do list yang saya buat gitu untuk menentukan skala prioritas gitu Bu. Terus kalau evaluasi itu memang harus saya antisipasi dengan waktu untuk saya mengevaluasi kerjaan saya kemarin itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena kan bisa jadi ada hambatan yang datang itu adalah pekerjaan lainnya lagi yang menuntut untuk diselesaikan gitu Bu. Jadi antisipasinya adalah jangan membuang-buang waktu Oke, untuk melakukan evaluasi ya, gitu ya. Bu Ayu. Kemudian Pak Ade, sumber daya Pak Ade, apa sumber daya atau dukungan yang Bapak butuhkan demi mencapai sasaran itu Pak? Sumber daya
Hmm, Sumber daya sumber atau daya tuh lingkungan yang Bapak butuhkan. eh, apa ya? Saya bingung jawabnya Bu. Sumber daya. Kalau kayak Bu Ayu misalnya kayak gimana jadi kalau sumber daya tuh Bu? Sumber daya itu misalnya Bapak butuh supaya tidur pagi, Bapak butuh. Supaya bangun lebih pagi, supaya tidur lebih awal dan bangun lebih pagi berarti perlu ketenangan, sumber daya dalam bentuk tunjangan kinerja dan lain-lain itu juga bikin tenang tidur lebih awal. Oke, sumber daya tunjangan Itu kinerja. kan itu kan bikin tidur lebih tenang lebih Maybe awal any juga. other equipments mungkin Pak yang Bapak Ya, butuhkan. kalau kayak itu tuh sebenarnya dalam hal ini Bu ya ini yang serius Bu ya. Hmm. Jadi kalau yang perlu itu ya sebenarnya sih saya perlunya tuh jadinya karena mencatat kan, karena selama ini tuh males karena buka laptop lama hidupnya, buka HP lama gitu. Jadi sumber dayanya harusnya di situ yang gimana caranya, apakah dengan perangkat baru atau gimana, jadi biar bisa tuh proses itu bisa jadi lebih cepat gitu Bu. Karena kan selama ini uh, Angkat baru. alasan diri sendiri tidak melakukan itu karena perangkatnya lambat gitu. Hmm. Lama buka itu males nyetet gitu. Iya, Ada iya. alasan itu. Jadi salah satunya bisa dengan itu Bu, sumber daya yang mendukung untuk mencapai target gitu. Oke. Oke, Pak Ade. Kemudian ini deep sekali ya coaching ini. Pembicaraannya deep sekali. Menurut Pak Ade, apa sih Pak kesimpulan dari sesi coaching ini, Pak? Oke, kesimpulan dari sesi coaching ini sebenarnya apa yang bisa saya dapat tuh Bu. Jadi um, tadi itu padahal sebenarnya dari Bu Ayu juga nggak terlalu banyak mengarahkan saya kan, maksudnya gini Pak Ade gini. Tapi saya juga jadi merasa kayak, oh iya ya, apa yang saya sampaikan tuh ternyata permasalahannya tuh seperti ini gitu. Iya. Begitu saya keluarin itu saya bisa jadi tahu kayak oh ini poinnya gitu. Jadi solusinya mungkin bisa dengan cara seperti ini. Karena Hmm. kan selama ini saya cuman kepikiran sendiri aja, berpikir Ya, sendiri. Ya di sini aja dia muter-muter gitu Bu. Jadi nggak sampai keluar yang setelah keluar tuh ternyata saya bisa lihat oh gambarannya kayak gini ternyata kalau dilihat dari jauh gitu. Jadi ini bisa seperti ini bisa dilakukan karena kan tadi juga diarahkan apa yang bisa dilakukan. Oh ternyata yang paling simpel tuh memang ini yang bisa dilakukan, nggak usah dulu yang berat-berat yang lainnya Pak ketemu gitu. lah jawabannya berarti. Iya Karena ketemu Bu. Bapak menemukannya kan, Pak? Iya Bu, iya Mm-mm. Bu, ketemu untuk jawabannya itu apa gitu yang bisa tidak yang paling realistis yang bisa saya lakukan sekarang itu kan seperti yang tadi kita bahas juga Bu gitu. Ya, berarti kesimpulannya menurut Bapak apa, Pak? Dari sesi coaching ini? Saya bisa menemukan um, kayak benang merahnya atau silver liningnya dari permasalahan saya dan solusinya apa dan kemudian apa yang bisa saya lakukan Nah, ya. itu sih Bu jadinya gitu. Oke, siap-siap. Ya, baik, Pak Ade. Nah, selanjutnya ya, Pak, bagaimana cara Bapak untuk memonitor dan menjaga akuntabilitas dari rencana aksi yang telah Bapak lakukan tadi? Oke, Bapak buat. untuk memonitor dan sebagai bentuk akuntabilitas dari rencana Ya, aksi yang saya lakukan itu Bu, itu kan saya tadi sudah buat to-do list apa aja itu Bu yang akan dilakukan. Jadi termasuk juga untuk apa kira-kira solusi-solusi yang ingin saya lakukan. Sekarang saya akan buatkan itu dalam bentuk checklist Bu. Jadi kayak saya tinggal tik apa yang sudah saya lakukan itu sebagai bentuk monitor saya. Oh ini saya sudah jalankan, ini belum, ini yang harus lebih saya tingkatkan lagi gitu. Jadi untuk monitoring dan bentuk sebagai bentuk akuntabilitas mm-mm. kepada diri saya sendiri gitu kan Ya, jadinya Bu. betul. Heeh. Jadi kayak oh ini berarti yang saya belum lakukan gitu. Lebih untuk keterbukaan diri. Ya istilahnya itu um, kalau misalnya saya nggak kerjain itu siapa juga yang mau saya bohongin karena kan yang menilai diri sendiri. Ya, ya. Iya kan, jadi kan ibu maksud itu bentuk monitoring diri sendiri terhadap diri sendiri dan Hmm. akuntabilitasnya, Ya. keterbukaannya itu kan gitu juga.
Itu sih Bu yang akan saya lakukan. Jadi agar saya punya gambaran juga, oh ini yang belum saya lakukan, ini yang mesti saya lakukan, gitu Bu. Baik, Pak Ade. Kemudian, bagaimana komitmen Pak Ade dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Hmm, komitmen saya tinggi Bu, berkomitmen dengan sangat tinggi untuk Heeh, melakukan perubahan itu gitu. heeh. Jadi saya harap komitmen saya itu mendukung realitasnya yang saya lakukan. Saya berkomitmen untuk berubah itu Bu gitu. Jadi Ya, mungkin enggak sih, ya harus harus sesuai dengan komitmen ya, harus saya lakukan itu semua gitu biar apa yang tadi solusi-solusi sudah disampaikan itu biar bisa dilakukan gitu sih sebenarnya. Walaupun ya ada rasa malas, ada ya besok aja gitu. Tapi ya, ya itu sebenarnya ke diri sendiri aja. Kalau ditunda ya saya sendiri yang rugi, kalau dijalankan saya sendiri yang tambah baik. Ya itu salah satu kesimpulan yang tadi Bu hasil dari coaching ini saya merasa ya siapa juga yang mau saya bohongin kalau misalnya saya nggak lakuin. Karena kan ke diri sendiri aja tuh Bu. Gitu Bu. ya baik. Berarti itu ya komitmen Bapak dalam mencapai tujuan tersebut, Pak ya. Ya Bu. Baik, Pak Ade. Terima kasih, Pak Ade, untuk sesi coaching pada hari ini, Pak ya. Kemudian, Ya terima ini kasih Bu. Pak, tadi Pak Ade sempat menyampaikan kepada saya bahwa Bapak juga akan minta agenda untuk pengembangan berikutnya kan, Pak? Mhm. Kapan itu? Kita tentukan saja sekarang untuk menentukan tanggal dan waktu pertemuan di agenda pengembangan berikutnya. Silakan, Pak. Oke. Em, dari saya sih merasakan kalau untuk ada agenda berikutnya untuk coaching seperti ini, Bu, mungkin sebaiknya dalam waktu sebulan mungkin, Bu, karena kan biar ada progres dulu dalam sebulan ini seperti apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi nanti bisa kita bahas, ini loh yang sudah saya lakukan dalam sebulan ini dan perubahannya seperti apa gitu. Saya rasa sih seperti itu, Bu. Bagaimana menurut Bu Ayu? Baik, sekarang ini tanggal 19 Oktober. Berarti kita akan ketemu 19. lagi di 19 November ya, Pak Ade. Oke, siap, Bu. Pukul berapa kita akan ketemu nanti, Pak? Mungkin enaknya setelah jam istirahat, Bu. Jadi kan di saat perut sudah terisi, jadi berpikir bisa jadi lebih tenang, bisa lebih menyampaikannya tidak terburu-buru, jadi bisa lebih santai juga kita ngobrolnya, Bu. Gitu. Gimana kira-kira menurut Bu? Boleh, Pak Ade. Mungkin pukul 2 ya, 14.00 Wita. Siap, Bu. Baik. Berarti kita ketemu lagi di 19 November 2022 pukul 14.00 Wita ya, Pak Ade. Ya, Bu. Ya. Terima kasih banyak, Pak Ade. Saya Terima kasih, harap Bu. semoga seluruh komitmen Bapak itu nanti bisa terlaksana. Sukses selalu Oke, untuk Pak Bu. Ade. Terima kasih Pak Ya, Ade. Have a nice day. Selamat ya, sore Pak. ya. Terima kasih waktunya, Bu. Terima Selamat kasih. siang. Selamat siang.